Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tina dengan NPM 23530240001. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual lab menggunakan web eh, biologi simulation. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita searching terlebih dahulu biologi simulation. Nah, jika sudah keluar, maka yang kita lakukan adalah mengklik. Nah, jadi, sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan pengertian dari biologi simulation terlebih dahulu. Biologi simulation adalah sebuah situs web yang menyediakan berbagai simulasi interaktif dalam berbagai topik biologi. Simulasi ini dirancang untuk membantu pengguna memahami konsep-konsep biologi dengan cara yang lebih visual dan juga praktis. Nah, jadi biologi simulation ini eh, bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dapat kita jadikan bahasa Indonesia dengan menggunakan translate. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, lalu pada bagian bawah ini kita dapat memasukkan email kita untuk bergabung dengan biologi simulation ini. Jadi, ketika kita sudah bergabung, maka kita akan diberi informasi mengenai pembaruan-pembaruan dari biologi simulation ini. Nah, misalnya di sini saya masukkan akunnya. Nah, kita klik bergabung. Nah, setelah kita bergabung, kita diharapkan untuk memverifikasi email, untuk mengkonfirmasi email kita tersebut. Nah, ini kita diarahkan ke email untuk memverifikasi email kita. Nah, jika sudah kita verifikasi, kita bisa masuk kembali ke biologi simulationnya tadi. Nah, pada simulation biologi ini itu terdapat terdapat fitur-fitur. Yang pertama yaitu ada rumah atau home. Nah, halaman home ini kita dapat menemukan informasi tentang situs tersebut, seperti apa yang ditawarkan, cara menggunakannya, dan mungkin juga konten terbaru ataupun populer. Nah, di sini terdapat bacaan temukan biologi dengan simulasi biologi. Nah, pada bagian home ini dijelaskan tentang informasi simulasi biologi ini, bahwa simulasi biologi ini dapat membantu siswa belajar tentang biologi dan melatih keterampilan analisis data. Simulasi ini memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan konsep-konsep yang mungkin memerlukan terlalu banyak waktu atau terlalu banyak sumber daya untuk diselesaikan di laboratorium sains atau tradisional. Meskipun simulasi tidak menggantikan pengalaman dunia nyata, simulasi merupakan alat yang berguna baik dalam penelitian ilmiah maupun pendidikan. Jadi, simulasi biologi ini dapat digunakan dalam laboratorium sains yang tradisional. Nah, pada bagian ini terdapat informasi yaitu mengenai aspek teknis simulasi dan target audiens. Nah, kita dapat melihat halamannya itu di bagian tentang ini. Nah, untuk menginformasi tambahan tentang simulasi dan pembaruan tentang apa yang baru di situs ini, kita dapat melihat blog. Lalu kita kita pindah ke bagian simulasi. Nah, pada bagian simulasi ini kita dapat menemukan
berbagai simulasi interaktif yang mengilustrasikan konsep-konsep biologi, misalnya seperti anatomi, sel energi, lalu ada pembelahan sel, lalu ada evolusi, lalu ada ekologi dan keturunan. Nah, dari materi-materi judul besar ini itu dibagi lagi. Misalnya anatomi itu terdapat materi hematokrit, sel energi itu terdapat sel difusi dan osmosis dan juga enzim. Pembelahan sel itu terdapat siklus sel, evolusi itu terdapat perlombaan senjata, peristiwa kemacetan drift genetik dan lain sebagainya. Lalu ada juga di sini ekologi. Ekologi itu terdapat keanekaragaman hayati, kompetisi, invertebrata, dinamika populasi dan lain sebagainya. Lalu ada keturunan, itu memuat keturunan satu, 2, 3, dan juga 4. Nah, lalu, pada simulasi ini tersedia lembar kerja. Nah, lembar kerja ini digunakan untuk evaluasi diri kita setelah kita membaca dan memahami dari simulasi tersebut. Misalnya, kita eh, memahami materi siklus sel. Kita klik siklus sel. Nah, pada bagian awal ini terdapat sedikit penjelasan mengenai siklus sel, yaitu simulasi simulasi siklus sel ini merupakan kajian mitosis ujung akar bawang merah. Simulasi ini dapat digunakan untuk berlatih mengidentifikasi tahapan mitosis dan membandingkan dampak beberapa perlakuan terhadap laju mitosis. Dalam skenario ini, perlakuan diterapkan pada akar bawang merah di media tanam dan ujung akar, kemudian disiapkan untuk dipelajari. Nah, lalu pada bagian siklus sel ini terdapat lembar kerja lab virtual yang telah tersedia di sini. Nah, kita dapat mengklik di sini untuk melihat lembar kerjanya. Kita tunggu karena sedang loading. Nah, ketika kita sudah memahami materi siklus sel tersebut, kita disediakan lembar kerja yang berguna untuk mengevaluasi apa yang telah kita pahami dari siklus sel tersebut. Nah, di sini kita klik lembar kerjanya. Nah, ketika kita sudah mengklik yang ada di Google Drive tadi tentang lembar kerjanya, maka di sini kita dapat eh, mengevaluasi pengetahuan kita dari apa yang kita dapatkan. Nah, ini terdapat lembar kerja yang dapat kita isi lalu dapat kita print untuk mengevaluasi pemahaman kita. Nah, lalu setelah kita tadi kan kita sudah diarahkan untuk ke lembar kerja ketika kita sudah memahami apa isi dari materi siklus sel tersebut. Nah, pada bagian simulasi ini hanya diberikan penjelasan pendek mengenai siklus sel tadi. Nah, jika kita ingin melihat lebih lanjutnya, kita bisa melihat arahan, yaitu kita diarahkan untuk melihat posting blog untuk informasi lebih lanjut. Maka kita bisa mengklik posting blognya. Nah, maka setelah kita sudah mengklik blog tadi, maka dia akan keluar penjelasan-penjelasan yang panjang mengenai siklus sel tadi dan juga mitosis. Seperti itu.
Nah, seperti tadi, ketika tampilannya itu berbahasa Inggris, maka kita bisa mentranslate tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Ini terdapat penjelasan yaitu simulasi simulasi siklusnya adalah pilihan virtual untuk laboratorium biologi klasik. Ini dapat digunakan sebagai latihan tambahan atau perpanjangan dari praktik-praktik di laboratorium dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti pekerjaan laboratorium dan lain sebagainya. Nah, dalam blog ini kita juga diberikan informasi lengkap tentang lembar kerja yang akan kita analisis. Nah, seperti lab ini berhasil memperkenalkan siswa pada perhitungan dasar C kuadrat. Jadi kita tuh diinformasikan apa sih isi dari lembar kerja tersebut dan bagaimana cara kita untuk mengisinya seperti itu. Lalu jika sudah, nah itu tadi contoh materi dari siklus sel. Selain siklus sel, ini terdapat banyak materi simulasi yang dapat kita coba dan banyak juga lembar kerja yang tersedia. Jadi kita bisa klik lembar kerja ini untuk melihat lembar kerja dari materi-materi yang lain. Jadi kita ketika kita mengklik ini maka akan keluar lembar kerja dari materi-materi yang lain. banyak sekali banyak sekali materi-materi yang sudah disiapkan lembar kerjanya untuk mengevaluasi pemahaman kita seperti itu. Nah, di sini ada anatomi, cell cycle, sel energi, ekologi, evolution, dan hereditas. Nah, ketika kita mengklik satu, nah itu akan keluar seperti ini. Hematocrit simulation, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, lembar kerjanya misalkan tadi eh dari materi sel. Nah, di materi sel itu dibagi lagi. Lembar kerja itu ada sel energi, difusi dan osmosis, dan juga enzim. Dan masih banyak lagi lembar kerja yang lainnya yang tersedia. Nah, lalu setelah simulasi, ini tampilan setelahnya itu ada blok. Nah, blok simulasi ini memperkenalkan simulasi yang digunakan di situs, mendiskusikan simulasi baru yang sedang dikerjakan, dan juga berbagai informasi tentang simulasi dan pembelajaran berbasis inquiry. Nah, bagian blog ini berisi seperti artikel, video, ataupun tulisan lainnya yang mendalami topik-topik tertentu dalam biologi. Nah, ini bisa menjadi sumber pengetahuan tambahan atau juga cerita menarik tentang penelitian terbaru dalam bidang biologi. Seperti itu. Nah, di dalam blog ini terdapat semua postingan, lalu ada beberapa materi seperti evolusi, ekologi, dan lain sebagainya. Lalu ada kategorinya juga yaitu pendidikan, lalu ada, nah ini jadi sedang berlangsung ini, jadi pada biologi simulation ini itu banyak sekali materi-materi yang sedang dalam perkembangan. Jadi tidak hanya materi-materi yang terdapat di simulasi ini tadi, tetapi banyak materi-materi yang dibuat oleh banyak materi yang lagi dibuat atau baru dibuat oleh pembuat si biologi simulation ini seperti seleksi alam, keturunan, seperti itu. Lalu di sini di blog ini juga ada permainan, ada kita juga bisa men-search, misalkan kita search sel, maka akan keluar tentang sel itu. Jadi blog ini intinya menjelaskan tentang artikel-artikel atau tulisan yang mendalami topik-topik tertentu dalam bidang biologi seperti itu.
Lalu ada permainan. Nah, jadi permainan ini tuh eh, adalah area yang menyenangkan pada biologi simulation. Nah, permainan biologi ini mungkin dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep penting dengan cara yang interaktif dan juga menyenangkan. Nah, ketika kita sudah em, melihat simulasi, memahami simulasi, lalu kita em, ketika kita sudah memahami simulasi, lalu kita nah, sudah mengerjakan lembar kerja untuk mengevaluasi pemahaman kita, kita juga dapat memainkan permainan yang sesuai dengan materi yang sudah kita pahami tadi. Seperti misalkan tadi saya mencoba tentang struktur sel atau siklus sel. Kita bisa mencoba permainan dari struktur sel seperti itu. Lalu ada, misalkan kita tadi mencoba materi ekologi, terus kita sudah mengerjakan lembar kerja dari ekologi mengenai ilmu lingkungan. Nah, setelah itu kita dapat memainkan permainan dari ilmu lingkungan seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mengajak memainkan permainan struktur sel. Jadi, sebelum kita memainkan permainannya itu kita harus paham dulu apa yang sudah kita baca dari simulasi tersebut dan kita sudah mengerjakan lembar kerja seperti itu. Nah, di sini kita diarahkan untuk berlatih mengidentifikasi bagian-bagian sel berdasarkan nama dan fungsinya. Lihat postingan ini untuk informasi lebih lanjut. Kita klik. Nah, jika kita sudah klik bagian melihat postingan ini untuk informasi lebih lanjut, maka kita akan diberi tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini itu menjelaskan tentang bagaimana tutorial cara permainan yang sudah kita pilih. Seperti itu. Nah, nah ini jika kita tadi ingin melihat informasi lebih lanjut mengenai game ini dan tutorialnya, kita bisa mengklik lihat postingan ini. Nah, kita coba untuk memainkan permainannya. Yang pertama itu klik to start. Lalu kita klik. Di sini ada pilihannya yang ada ID by name, ID by function, dan special struktur. Kita klik, kita pilih saja, terserah. Nah, di sini terdapat skor. Jadi, skor ini tuh jika kita benar menjawab, itu kita akan mendapatkan poin. Nah, tapi jika kita salah dalam menjawab, kita akan di minus poinnya seperti itu. Nah, misalkan ini identifikasinya sitoskeleton. Jadi, kita harus mencari yang mana sih sitoskeleton itu. Misalkan kita jawab yang ini. Nah, salah. Kalau salah itu kita skornya akan di minus satu. Tetapi jika benar, maka skor kita akan ditambah seperti itu. Lalu ini identifikasinya yaitu ada retikulum endoplasma. Misalkan retikulum endoplasma itu yang mana? Kita harus mengidentifikasi. Misalkan retikulum endoplasma itu yang ini. Benar. Nah, kalau benar, maka skor kita ini akan bertambah seperti itu. Lalu ada Golgi aparatus. Jadi kita harus mencari yang mana Golgi aparatus. Misalnya kita jawab yang ini. Benar, maka skor kita akan
bertambah menjadi 1. Nah, sampai skor kita itu menjadi 20 poin itu kita akan dinyatakan menang dalam permainan ini. Berarti kita sudah berhasil dalam memahami simulasi yang telah kita lihat dan sudah mengerjakan lembar kerja yang sebelumnya sudah disiapkan seperti itu. Nah, lalu selain game struktur sel ini banyak permainannya seperti stu, karbon stuf, lalu ada tinjauan istilah AP bio, lalu ada permainan anatomi ternak, taksonomi, permainan bio-app. Nah, pada permainan-permainan biologi simulation ini itu masih banyak yang eh, masih banyak yang dalam proses rilis oleh pembuat biologi simulation ini. Jadi tidak hanya ini, tapi masih banyak lagi permainan-permainan yang akan dirilis oleh pembuat eh, web biologi simulation ini. Lalu ada fitur tentang ini berfungsi sebagai informasi mengenai simulasi biologi ini. Jadi, biologi simulasi ini adalah situs web yang membantu siswa belajar tentang biologi dan mempraktikkan keterampilan analisis data. Semua simulasi memiliki komponen acak sehingga kemungkinan besar terdapat variasi pada hasil kuantitatif setiap kali aktivitas dijalankan. Selain itu juga banyak yang dirancang untuk digunakan sebagai peluang penyelidikan. Nah, ini terdapat eh informasi mengenai simulasi biologi ini seperti itu. Lalu di sini pada tentang simulasi biologi ini itu di terdapat nama perancang dari simulasi ini. Jadi simulasi ini tuh dirancang oleh Jolen Papas, seorang guru biologi SMA di Batavia. Jadi pemilik web ini itu merupakan orang luar negeri yang berasal dari Batavia. Ia memiliki gelar BS di bidang biologi genetika dari Universitas Purdue, gelar MAT dalam pendidikan ilmu hayati dari Universitas Miami, dan gelar MED di bidang teknologi pendidikan dari Universitas Miami. Nah, beliau ini bersertifikat 7 sampai 12 Life Science di Ohio dengan dukungan komputer ataupun teknologi. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita juga dapat menghubungi atau mengkontak eh, pembuat web ini. Nah, kita dapat hubungi simulasi biologi ini, kita dapat mengisi nama kita, misalkan nama saya yaitu Zahra Fina. Ini nama depan, terus ini nama belakangnya. Lalu kita bisa mengisi email kita. Lalu kita di sini bisa mengkategorikan siapa diri kita. Misalkan saya yaitu murid. Nah, kita dapat mengetikkan pesan kita di sini untuk penulis ataupun pembuat dari blog ini. Misalkan kita ketik di sini sa- saya eh misalkan kita tulis, misalkan kalian ingin ingin pesan apa, terserah. Sini saya memberikan pujian, itu good. Terus kita bisa kirim. Nah, maka apa yang sudah kita isi tadi itu terkirim ke pembuat situs web ini. Seperti itu. Nah, pada bagian hubungi simulasi biologi ini juga kita dapat mengirim kepada eh, ke pembuat simulasi dari web ini. Nah, lalu pada bagian merch ini terdapat merchandise simulasi biologi. Nah, pada merchandise merchandise simulasi biologi ini kita dapat
mendapatkan berbagai produk antara lain stiker, mug, dan juga poster. Lalu ada juga readable adalah layanan print on demand. Artinya ketika kita memesan suatu barang, maka mereka pihak sana itu akan mencetaknya dan mengirimkannya kepada kita. Seperti itu. Nah, kita dapat melihat stiker, dapat melihat semua produknya dan lain sebagainya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.